Pada saat ini, mata organisasi penuh dengan kebingungan, dia akan menjadi kuat sepanjang hidupnya, dan dia pernah berpikir bahwa dia adalah yang terpilih hari itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah jiwa dari yang kaisar tertinggi. Apa yang dihancurkan oleh jawaban ini adalah kepercayaan pada Xiao Yan, dan pandangan yang melekat pada segala sesuatu yang pernah dimiliki. Dia tidak meragukan Xiao Yan, atau dia tidak bisa meragukannya. Menggabungkan semuanya, termasuk penampilannya dan Xiao Yan, tingkat kesamaan sudah menjelaskan semuanya. Ditambah dengan tindakan permaisuri dan Xiao Yan, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakannya pasti benar. Terlebih lagi, Xiao Yan tidak perlu membohonginya. Dewa tuan rumah berpangkat tinggi yang bisa menyaingi permaisuri, tetapi setelah pertempuran ini, dia tiba-tiba merasa bahwa apakah itu rencananya atau keterampilan magisnya, semuanya tampak begitu tidak penting. Milik novel benua. Jika Xiao Yan benar-benar ingin membunuhnya secara langsung, saya khawatir dia tidak akan berada di sini dengan aman. Dan bahkan jika dewa itu tidak datang, tentara api merah yang perkasa, yang muncul entah dari mana, akan mampu membalikkan seluruh alam Suanyin dan menangguhkannya dalam waktu singkat. Dewa tuan rumah juga memahami bahwa pertempuran antara dia dan Xiao Yan tidak dapat dihindari sekarang, dan hanya ada satu di antara mereka. Namun, dibandingkan dengan reinkarnasi asli kaisar, tuan rumah sudah tahu akhir di hatinya. Atau dengan kata lain, inilah takdirnya. Meski tahu, tapi nasibnya seperti ini. Jilian jelas mengetahui nasibnya, dan orang-orang selalu berharap untuk mengubah nasib mereka melawan langit. Jika mereka menyerah dan memblokir seperti ini, mereka tidak akan berdamai. Dia memandang Xiao Yan dengan tekad yang tidak biasa. Pada saat yang sama, di sisi binatang terbang raksasa, ratusan sosok muncul, dan pemimpinnya mengenakan jubah putih yang indah, mengenakan mahkota emas, dan memancarkan aura yang sangat mendominasi di antara alisnya. Dan sosok ini jelas merupakan dewa tuan rumah. Adapun ratusan sosok di belakangnya muncul, bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu mengangkat alisnya. Ini juga memiliki efek semangat juang dari avatar. Tidak sulit untuk melihat bahwa ratusan sosok di belakang Dewa Aliansi bukanlah pusat kekuatan dari Istana Dewa Berburu. Namun, tanpa kecuali, ratusan tokoh ini semuanya adalah tiruan dari pasukan tersebut. Milik novel benua. Ada ratusan cara. Ini membuat Xiao Yan sangat terkejut, dan dia tidak pernah berpikir bahwa sistem leluhur akan memiliki jumlah klon yang begitu mengerikan. Melihat begitu banyak klon, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Sang patriark memiliki klon, mungkinkah dia juga memiliki seni takdir? Xiao Yan mulai meragukan lagi bahwa kehancuran yang ditinggalkan kaisar bukan hanya sebuah pasukan spiritual, tetapi juga sebuah rencana. Jika dia gagal, dewa tuan rumah akan menggantikannya. Sepertinya Yang Mulia belum menaruh semua harapannya padaku, pion ini. Di lorong rahasia bubuk mesiu, rencana licik Yang Mulia dan pemerintah kota, serta visi dan pengaturannya untuk masa depan, benar-benar selangkah demi selangkah. Saat ini, pengaturan Yang Mulia tampaknya lebih besar dan lebih rumit dari yang dibayangkan Xiao Yan. Setidaknya bukan itu yang dipikirkan Xiao Yan sebelumnya, tidak ada ruang untuk kesalahan. Artinya, bahkan jika semangat juang gagal atau mati dalam pertempuran, Yang Mulia masih memiliki cadangan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan mengepalkan tinjunya sedikit. Yang Mulia tidak menggunakan langit dan bumi sebagai papan catur, tetapi mengubah seluruh takdirnya menjadi papan catur besar. Dan dia tidak diragukan lagi adalah seorang pemain catur. Yang mengejutkan Xiao Yan adalah Yang Mulia telah menyelesaikan permainan catur sebelum dia jatuh. Apakah itu dia atau tuan rumah? Mereka semua adalah bidak yang harus muncul dalam permainan catur Zunsang. Termasuk pertarungan keduanya saat ini, yang disebut takdir adalah takdir yang Yang Mulia ingin Anda alami. Xiao Yan merasakan keterkejutan yang dibawa oleh atasannya berkali-kali, jarak antara pemikirannya dan atasannya seperti jurang, dan apapun yang dia pikirkan mungkin sudah ada dalam rencana kaisar. Semuanya diselesaikan, tetapi hanya pada saat ini akan ada titik balik antara dia dan Zuci. Kaisar tidak hanya memberinya kesempatan, tetapi juga memberinya kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Pasti ada pemenang di antara mereka, dan pemenang akan terus mengikuti takdir yang diatur oleh kaisar. Siapapun yang menang dan kalah tergantung pada siapa yang lebih kuat. Siapa yang benar-benar memenuhi syarat untuk melanjutkan. Xiao Yan mengepalkan tangannya erat-erat, dia tidak peduli apa nasibnya sendiri, sekarang dia lebih peduli dengan nasib keluarga dan pasangannya. Jika ia kalah,
berarti nasib anggota keluarganya juga akan terungkap. Titik. Milik novel benua. Pertarungan ini, Xiao Yan tahu di dalam hatinya bahwa dia harus menang. Meskipun menurut apa yang Anda katakan, saya hanyalah reinkarnasi dari Tuan, Anda adalah reinkarnasi Tuan yang sebenarnya, inilah celah di antara kita. Tapi saya pikir karena saya ada arti dari keberadaan. Jadi pertarungan ini juga kesempatanku, kan? Bagaimanapun, saya adalah salah satu jiwa yang mulia, jadi tidak perlu mempertanyakan akal sehatnya. Permaisuri tidak jauh di belakang, dan Panglima Lai Shen tidak diragukan lagi menjadi kekuatan terkuat di alam Suanyin. Terbukti, organisasi ini sangat baik dalam segala aspek. Jadi tuan rumah bisa mengerti saat ini, tapi dia tidak mengerti. Karena dia tahu reinkarnasi sebenarnya dari Mahaguru Xiao Yan, dan dia adalah Mahaguru Lin Kuo, dia langsung kehilangan kepercayaan diri. Sebaliknya, organisasi melihat peluang. Ini adalah kesempatannya untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Selama dia bisa mengalahkan Xiao Yan, dia bisa menggantikan Xiao Yan. Dia dapat mengambil jiwa Xiao Yan, dan dengan demikian menjadi reinkarnasi dari Yang Maha Tinggi, dari jiwa menjadi reinkarnasi nyata. Ini adalah nama organisasinya, jadi dia harus memenangkan pertarungan ini. Hanya saja perbedaannya dengan Xiao Yan adalah dia bukan wali, dia tidak memiliki organisasi kerabat dan tidak perlu melindungi siapapun. Dari sudut pandang lain, organisasi adalah dewa dalam arti sebenarnya. Membuang semua emosi dan keinginan, saya tidak memiliki terlalu banyak nostalgia perasaan duniawi, tidak ada kerabat dekat dan pasangan. Dia sendirian, dan dibandingkan dengan Xiao Yan, dia tidak khawatir. Hal ini memungkinkan organisasi untuk tidak memiliki masalah emosional. Karena itu, dia tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran tentang mengatur berbagai hal, dan dia lebih tegas daripada Xiao Yan. Temperamen organisasi dan Xiao Yan sangat berbeda, dan ini juga merupakan bagian dari rencana induk. Yang ingin dia lihat adalah siapa yang bisa lebih baik dalam situasi yang sama. Tapi sekarang, menilai dari kekuatan kedua belah pihak, organisasi itu jauh lebih kuat dari Xiao Yan, lagi pula, organisasi itu sendiri telah menembus Kaisar Abadi. Di sisi lain, Xiao Yan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos ke Dewa Perang Xujing. Melihat lebih dari 100 klon dalam organisasi klon, aura yang dipancarkan oleh masing-masing klon tidak lemah, di antaranya ada beberapa dewa, dan sisanya adalah dewa yang bertarung. Namun, Xiao Yan hanya memiliki 3 klon, dan 1 klon diambil dari organisasi. Dengan klon Yuan Shen, itu hanya dapat dianggap sebagai 2 yang abadi. Adapun kemampuan klon pembunuh jiwa, jika kekuatannya dibuka, ia juga memiliki kekuatan jiwa yang baik, yang hampir tidak bisa dianggap abadi. Tidak ada perbedaan kecil dalam kekuatan kedua belah pihak, tetapi itu bukanlah kekuatan yang dangkal yang terlihat dalam pertempuran. Siapa yang menang dan siapa yang kalah hanya akan diketahui setelah pertempuran. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.